Halo guys, welcome to Garalitan Channel. Apa excited mana? Excited. Oke, jadi hari ini aku akan menghadirkan sebuah segmen baru. Segmen ini berjudul AADC atau yang kita singkat dengan Ada Apa di Sinema. Gue akan mereview film-film yang sedang tayang di bioskop atau akan tayang di bioskop. Karena kan kita biasa sering dipanggil premier film. Oh ya. iya. Ya kan kita kan selebriti sekarang. Anjir, lu Selebriti. doang, Iya, bukan gue sih. Iya, selebriti Gue dunia. selebriti. Kan circle gue udah Luna Maya sekarang. Judul filmnya adalah Set. Itulah dia. Bisikan Jenazah by Aldi Taher. Bahasa Inggrisnya apa? Whisper of the Dead. Tapi gak pakai H, gak pakai H. Whisper. Kalau di poster versi CGV. Tapi kayaknya udah masuk sinema, udah diganti. Udah diedit, gitu. udah diperbaiki gitu. Oke, jadi ini sebuah film karya katanya. Emang bisa disebut karya ya? Ini film karya Aldi Taher. Tapi kan emang karya itu kan sesuatu yang kita buat, gak harus bagus kan? Gak harus diapresiasi. Gak harus bagus, gak harus diapresiasi. Yang penting sesuatu yang kita buat gitu. Nah, kalau gue lihat posternya agak biru gitu. Awalnya gue pikir ini film Avatar. Gue kira film lama atau 80-an. Terus kayak kalau kalian lihat ini itu tulisannya itu kayaknya dieditnya pakai apa? PixArt ya film ya? PixArt sih. Pakai Canva kayak Canva premium kan. Premium. Kata gue kan sebelum orang bikin film tuh kan ada photoshoot buat poster ya. Atau minimal dibaca dia, proofread aja dulu tuh ejaannya bener apa kagak. Ini gue bingung gitu kayak Nah, pas baca. lu lihat itu kalau kita bikin film kan itu ada photoshoot buat poster. Kalau ini dia enggak, dia ngambil adegan dari filmnya. Kayak YouTube. Kayak thumbnail YouTube. Sampai situ tinggal di college pakai PixArt. Di Tinggal college. college sih ya. Sebenarnya sah-sah aja, maksudnya sah-sah aja selama editingnya bagus. Ini Tapi udah capture kayak disatuin itu maksa aja. Terus kayak biru banget itu. Halo. Gue lihatnya kayak lagi tenggelam itu orang. Itu yang pertama dari posternya. Tapi kan kita nggak Titanic kali. don't judge the book by the cover. Nah, siapa tahu filmnya tidak sebagus posternya. Nah, jadi kalau kalian tahu, ini filmnya tayang 4 November. Di hari kedua, jam tayang itu masih 3. Betul. Di hari kedua, tinggal 1. Besok udah gak ada. Besok Tinggal satu dan bioskop berkurang. bioskop udah berkurang. Di Tangerang aja hari ketiga cuma 1 bioskop yang tayang. Iya. Itu pun bioskopnya kayaknya bioskop yang bersetan. Di ujung dunia tuh nyamperin. yang parkirannya bau tai. Tapi beneran bau, ini bukannya menghina film ya. Sorry ya. Beneran bau itu. Bau tai Bau bioskopnya. tai. Bukan bioskopnya, parkiran Parkiran bioskop. bioskop. Ya, Makanya gitu. kita jangan sebut nama Ya, mallnya jangan apa. disebut nama mallnya. Tapi kalau kalian udah lihat story gue kayaknya udah tahu sih. Nah, jadi kalau kalian tahu, kita tuh awalnya mau nonton tanggal 4. Gue dan Vilo kan diundang premier kopi shop gitu kan di Plaza Indonesia ya, Vilo? Plaza Indonesia. Gue kira premiernya ini. Enggak, premier kopi shop. Kita Jangan janjian kan? opening. Kita janjian, ayo yuk nonton Bisikan Jenazah gitu. Kita review filmnya. Pas cari-cari ternyata hari itu film ini tidak tayang di Mall yang bagus. BI dan GI. di Plaza Indonesia dan Grand Indonesia Iya. gitu. Jadinya waktunya nggak cukup. Ya udah, besok deh. Ya kan? Besoknya nih kita janjian tuh si Nata kan datang ke GI. Paling mending bioskop itu ada di Atrium. Iya. Atrium Senen. Atrium Senen kan. Terus ya udah deh kita datang ke GI deh. Kita kumpul di GI dulu, kita makan, ngisi tenaga dulu dong biar Sebelum menghina-hina. biar otak ini cairan otak nggak keluar dari telinga gitu kan. Terus kita mau makan dulu. Kita makannya di GI, terus dari GI kan kalau dari peta itu cuma 15 menit ke Atrium. Betul. Harusnya. Harusnya. Hari itu gue dan Vilo udah berangkat dari Serpong jam 3:30. Di jalan itu ada kecelakaan mobil. Jadinya macet banget ya di tol itu ya, Phil. GI-nya harusnya kan ada 2 jalur, ada yang lewat bawah, ada Dia yang malah lewat lewat samping. belakang. Kita- Yang udah jelas-jelas macet. Kita malah lewat bawah karena di arah petanya di situ macet lagi gitu. Tahu-tahu 2,5 jam. Tahu-tahu udah 2 jam. 2 jam ya, 2 jam. 2 jam. Ke belakang. Terus GI. kayak oh masih ada nih waktunya sejam. Masih banyak. Kita masih bisa makan nih. Pakai ngide dulu, makan dulu. Ya kita makan dulu dong. Itu masih ada habis makan masih ada sisa waktu sejam. Terus kata gue, ayo kita ke Atrium tuh.
Pas kita mau ke parkiran, Mobilnya Vilo hilang. bukan mobil Vilo hilang, kita dibuat linglung anjing. Iya. Kayak, hah, Phil, mobil lu kan tadi di sini. Enggak ada. Kita naik turun, naik turun, naik Setengah jam turun. itu kayak gitu. 20 menit, mau setengah jam kagak dapat. Itu kan berarti kayak Tuhan udah bilang, "Anakku, jangan nonton film itu, Nak." Terus sebenarnya diselamatkan Yes. dari petaka. Ini antara dua, antara gue yang diselamatkan atau Aldi Taher yang diselamatkan biar filmnya nggak kita review. Jadi antara dua kemungkinannya gitu kan. Terus kayak akhirnya telat deh. Kita nggak keburu. Hari inilah kita menonton ya, Nat. Iya. Tapi tadi pagi sepertinya Tuhan memberikan peringatan terakhirnya. Enggak, justru gue bingung. Pas gue udah dalam hati nih, gue udah mikir di kepala, mandi gue mau nonton film Aldi Taher sama Gerald. Langsung aja hujan badai. Hujan badai yang beneran Anjir. langit itu gelap banget loh ya. Jadi kayak ini kayak cara terakhir Tuhan buat mencegah kita. Anakku, jangan nonton itu. Kalau kamu nekat nonton, efek sampingnya aku udah angkat tangan gitu. Akhirnya kita sampailah tuh ke mall tersebut, kita nonton. Berikut kita akan mereview, inilah review dari Bisikan Jenazah by Aldi Taher. Cerita dari Bisikan Jenazah, jadi cerita itu ada dua orang pasangan yang baru menikah, yaitu Aldi dan Emma. Yang gue juga bingung ya, kayak film ini tuh nggak ada kreativitas buat menciptakan nama karakter. Kenapa nama karakternya harus nama asli? Kan bisa Rudy dan Alisa, siapa? Geraldi ke. Geraldi, iya. Ya, dari segi latar belakang sebenarnya udah agak gimana gitu. Yang satu orang Indo, yang satu Satu orang Malay. Malay. Itu kita bahas di pro kontra. Oh iya, Ya. betul. Ada sebuah pasangan yang baru menikah namanya Aldi dan Emma. Jadi mereka ini ceritanya menikah di Jakarta. Pas mau bulan madu di Malaysia, si Aldi Taher ternyata harus meeting, harus ada kegiatan rapat gitu. Jadi Rapatnya sama siapa? nggak tahu rapatnya sama siapa, nggak tahu tuh. Di tengah perjalanan rapat mereka ini bingung gitu kan, belum pesan hotel. Terus tiba-tiba si istri bukan membelokkan sih, kayak mengarahkan mereka ke satu tempat, ada villa kosong gitu. Itu setelah tersesat. Mereka tersesat di jalan Iya, dulu kan, terus tiba-tiba si istri bilang gini, belok kiri. Udah, Altar belok kiri. Ada villa. Ini aja villanya gitu ya. Intinya mereka tinggal di villa itu. Seperti klise lah, di villa itu mereka diganggu oleh hantu. Oke, sesimpel itu ya. Kenapa ya? Oke, sekarang kita akan membicarakan spoiler talk. Jadi kalau kalian yang mau nonton sorry. Kalau kalian pengen nonton film Bisikan Jenazah dan gak pengen terspoiler, gue sarankan untuk menyudahi video ini dalam hitungan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya, jadi kayak kalau kalian masih lanjut berarti kalian sudah siap dengan resiko terspoiler dari film Bukan ini. terspoiler sih, sakit jantung. Sakit jantung. Sakit kepala. Sakit jiwa kayak. Pokoknya kalau jangan ke spoiler, jangan baca sinopsis filmnya juga ya. Iya, karena sebenarnya kalau kalian pengen tahu ceritanya kayak apa, Buka aja buka aja CGV. website CGV XX1, kalian baca sinopsisnya itu persis sampai akhir. Sampai plot twist Plot di twistnya situ itu semua. dijelaskan di situ deh. Gue yang nggak nonton aja nggak perlu nonton Udah sebenarnya. tahu ya, udah kebayang ceritanya. Nah, jadi kita akan membahas dulu tentang hal yang kita suka dan kita nggak suka. Dari yang kita suka dulu. Dari yang kita suka. Terlalu susah. Kita mulai dari yang gampang, yang kita nggak suka. Coba dari yang kita nggak suka. Hal yang aneh, bukan nggak suka sih, kayak hal yang Janggal. nggak masuk di logika gue yang janggal adalah film itu terlalu aneh dari segi plot cerita. Yang pertama ya, kayak ini zaman modern ya, mereka tuh berkendara di Malaysia tanpa peta gitu. Oh iya, Google Maps. Dari Google Maps, kenapa tiba-tiba mereka bisa tersesat? Kan pakai Google Maps bisa gitu. Nggak ada Terus sinyal. dari awal tuh kayak nggak dijelasin mereka arahnya mau kemana gitu. Iya sih. Masa tiba-tiba kayak, gue mau ke Malaysia tapi pas sampai Malaysia sewa mobil, gue bingung aja kalau Mungkin benar. gue mau ngebolang. Emang nggak Mau mungkin. ngebolang, Ger. Ngebolong juga kayaknya nggak kayak gitu deh. Adventurer. Iya, anjir tuh aneh banget ya. Terus kayak adegan yang paling aneh adalah dialog yang paling aneh tuh kayak gini. Si istri kan di rumah itu kan si Aldi Taher bilang, "Kita jangan di sini. Ini rumahnya serem banget." Si istri bilang gini, "Kamu takut hantu ya? Ini kan zaman udah modern, masa kamu takut hantu?" Tapi lo nggak punya Google Maps. Tapi lu bisa berpikiran kayak gitu. Tapi masa lu nggak bisa berpikiran berpergian pakai Google Maps di zaman modern? Terus yang kedua tuh, mereka kan tersesat. Tiba-tiba si istri tuh dengan pedenya, kita belok kiri. Dia kayak Google, belok kiri.
Dia turn left, Cenayang mungkin, turn dia left, Cenayang. iya, terus tiba-tiba belok kiri, bener ada villa di situ, Villa kosong. villa kosong. Belok kirinya ini kayak kamera di atas diem doang kayak GTA. Sumpah, diem doang, mobil kuning maju mundur kanan. Iya. Kaget gua. Ada juga yang paling anjing. Yang paling anjing itu kayak kan itu adegan di mobil ya, Nat. Kameranya itu kayak ditaruh di dashboard mobil kayak gini, pakai kamera HP itu kayaknya. Lagi ngevlog dia. Iya, terus kan kalau tau nggak sih kayak kalau kamera goyang-goyang kan nggak fokus ya. Malah yang fokus itu kaca belakang di mobilnya dia, Bang. Sama tempat duduknya juga ya. Sama tempat duduk di belakang kan. Jadi kayak mereka tuh di depan, tapi kameranya tuh nggak fokus ke mereka. Karena kamera tuh ditaruh di dashboard gini kan. Terus awalnya gue nonton film itu, gue gini-gini mata gue gitu. Bentar, ini kayak gue yang ngeblur ya. Terus gue tanya Vilo, ini ngeblur nggak sih? Emang beneran ngeblur ternyata, itu kayak emang kameranya nggak fokus. Itu siapa sih asisten produksinya kagak dicek dulu? anjing. Kameramennya gue tanya. Siapa? Kameramennya kagak dicek dulu, bangsat gitu. Magang kali ya. Iya. Lagi rame Tapi lah itu memperkenalkan. nggak cuma di situ doang, even sampai filmnya di akhir-akhir pun tetap kayak gitu kalau lu perhatiin ya, kayak dia lagi misalkan adegan kesurupan jeglek gue kayak ini ngapa? Cuttingannya nggak enak Enggak, ya. tapi dari kameranya Oh, kamera- tuh kelihatan kayak kamera lu tuh movement. pegang tangan tapi tangan lu tremor. Nah, gitu. itu kamera movementnya itu jadi kayak kameranya tuh nggak Nggak di setting nggak dipakai tripod anjing, kayak Iya. dipegang tangan gini doang gitu. Iya. Kayak diginiin doang. Atau kan biasa film kalau gerak kan suka ada railingnya kan, lo taruh Halus kamera kan, terus halus. railingnya jalan. Ini nggak ada. Supaya kalau lu jalan halus. Ini tuh enggak kayak orang pakai tangan. Udah kalau dia lari lu ikut lari jeglek. Ini tuh beneran kayak project anak-anak SMA atau enggak? Bahkan lighting review lu di HP ini lebih bagus. Iya, jujur. Iya. Itu kita masuk ke cerita yang ini loh, yang jadi kayak mereka nemuin villa gitu. Terus tiba-tiba ada si istrinya tuh bilang, aku mau villa yang ini. Dari luar tuh villanya tuh udah sangat tua gitu, kayak bener-bener villa itu villa angker bang. Kayak villa puncak. Dari luar villa puncak gitu, villa angker banget. Kayak lu kok bisa mau tinggal di situ? Si ceweknya maksa ya villa. Maksa. Dia bilang gimana Phil? Aku suka banget ini, aku mau banget ini. Kalau kamu cinta aku, pilihlah tempat ini. Iya, terus kata si Aldi Taher, tapi ini tuh serem gitu. Aku tapi mau ini gitu. Ya udah akhirnya si Aldi Taher nelpon. Dia nelpon terus tiba-tiba gini, kita mau sewa villa ini, fee-nya berapa pak? Hah gratis? Hah buat hadiah honeymoon gitu. Kayak orang macam apa yang kasih villanya ditempatkan gratis buat stranger gitu. Nggak, tapi ini konteksnya dia aja nggak tahu. Maksudnya si tukang villa juga nggak tahu nih orang mau honeymoon ya nggak sih, kayak cuma nanya doang kan. Dia bilang ya Phil, Dia bilang nggak, kita mau bilang honeymoon? dia bilang Oh, kita dia baru bilang. nikah. Dia bilang Baru nikah. kita baru nikah lagi Ada urusan. ada urusan gitu. Oke. Kayaknya dia nggak bilang lagi honeymoon ya. Dia bilang. Dia udah bilang ya? Dia udah bilang. Terus kayak maksud gue kayak orang normal ya, lu dikasih villa gratis, kayak lu harusnya mikir gak sih? Iya kan, bukan Ada Iya. apa di dalam ada villa? apa ini? Kenapa lu Apa, malah kenapa gratis? kebelet masuk gitu ya? Dan kan? bininya kenapa tiba-tiba mau lihat bagus? Itu kan sempet pas yang ada kamera di atas jalan buntu tuh. Udah jalannya rusak, buntu dia belok kanan. Kok lu kepikiran mau rumah yang itu? Yang penting kan gratis. Kita kalau ke Iya. Bandung lihat rumah bagus, oh bagus ya, one Iya day sih. pengen gitu. Udah gitu doang. Dia enggak, gue mau tinggal di sini. Iya. Aneh banget. Itu aneh sih kayak Iya. gue kalau ditawarin villa gratis sama orang bertanda tanya nih, ada apa nih? Mungkin bukan tanda tanya, kalau orang Iya. waras tuh kayak kalau gratis, kenapa ya? Apakah Iya, ada kan. hantunya atau ada apa? Atau, Atau- minimal lu lihat visualnya, kalau visualnya kayaknya banyak setannya, gue juga gratis nggak mau. Bener. Dan ini kan ceritanya mereka orang kaya kan. Mobilnya bagus. Mobilnya Pekerjaannya bagus. meeting terus. Iya. Lihat villa yang menurut kita biasa aja, dibilang bagus banget. Beneran. Rumah yang di Jakarta di mana? Betul. Itu aneh banget. Itu aneh sih. Konteksnya tuh beneran villa puncak yang kayak udah lama nggak Udah tua. ditinggalin, Betul. yang abang-abangnya tuh suka megang senter di depan gitu yang nawarin Yang disewa murah nggak laku nih. Nah, terus ketika mereka masuk ke villa itu, si istri mulai deh tuh semua barang-barang diganggu-gangguin, ya Dipegang-pegangin. dipegang-pegangin. Terus di situ ada gamelan. Di situ tuh ada gamelan, si istri tiba-tiba main gamelan. Dia mainin gamelan itu tiba-tiba dia kayak hilang fokus pandangan gitu, kayak orang kesurupan gitu, kayak gini. Terus gini, Sambil senyum gitu. Tetapi adegan itu, gue pikir itu adegan si istri mulai kesurupan atau apa. Nggak ada. nggak ada emang. Itu adegan, ya udah aja. Gue pikir tuh akan berpengaruh di akhir film kan. Mungkin adegan berpengaruh, tapi kan kita seperti yang kita ketahui editingnya kan ya ada Ternyata nggak ngaruh, Nat. Dia Nggak cuma ngaruh apa-apa dia cuma sebenarnya. pengen dia cuma sebenarnya niatannya adalah dia pengen ngasih tahu bahwa nanti korbannya adalah si Emma. Nggak gitu eksekusinya, Bang. Udah gitu. Teng teng teng. Terus si Emanya tersenyum gitu kan. Si Emanya tersenyum gitu kan. Iya. Tiba-tiba kayak orang kesurupan, udah
normal lagi gitu, semuanya normal lagi. Terlalu banyak yang kayak gitu sumpah di film Banyak ini. banget. Terus satu hal yang bikin capek di film ini itu adalah terlalu banyak adegan so romantis. Adegan Aldi Taher ngomong ke istrinya, terus dia pegang istrinya kayak gini. Aku akan melindungi kamu, aku akan mencintai kamu, I love you. Itu adegan kayak gitu 6 kali 7 kali ada bang. Dan gue merinding setiap itu terjadi. Enggak, dan sebenarnya yang lebih geli, bentar-bentar tuh apa-apa sayang. Gue kayak, iya emang lagi cinta, tapi kan dia beri nama, Emma. Gue bikin challenge ke kalian, kalau kalian nonton film itu, kalian bawa alat apa Alat counter, cetek-cetekan alat gitu. counter buat ngitung, kalian hitungin berapa kali dia bilang sayang. Pokoknya yang menang atau yang paling deketi Eksekusinya dapat duit tuh gagal. dari Dia Geralt. mau ngasih lihat sepasang kekasih yang saling mencintai, tapi lu mau mandi aja I love you itu. Mau Iya. pergi meeting I love you itu. I love you more. I love you more. Gak usah gitu, istrinya mau ngambil minum ke bawah aja. Malam-malam nih istrinya aus mau ngambil minum ke bawah, minta suaminya temenin. Suaminya bilang aku lagi ngantuk. Ya udah deh aku ngambil sendiri. I love you. Kalau lu cinta temenin bego. Apaan anjing? Aku ambilin kalau Iya. memang cinta banget ambilin ke Kayak bawah. aduh, itu kayak dialog-dialog cringe itu, menurut gue dialog-dialog cringe itu lebih seram daripada filmnya. Gue sampai ngomong Berarti kasar. Tuhan sayang sama gue, Ger. Gue telat untuk menghindari adegan-adegan Maaf ya, gitu. gue keceplos ngomong kasar. Gue jarang review ngomong kasar. Iya, gue juga kasar banget, maaf ya. Nggak, santai. Nontonnya Geralt. Ada beberapa adegan jump scare di film itu, menurut gue yang lumayan berhasil itu karena juga suaranya kencang ya. Itu ketika si istri itu mau ngambil air, dia dengar suara gamelan dimainin di kamar. Terus pas dia masuk kamar, ada boneka muncul, zong gitu. Itu menurut gue the best part of the film, udah itu. Bikin budek sebenarnya. Iya, itu gue wah not bad sih jump scare yang ini. Tapi sisanya jump scare-nya itu ya, ada setannya muncul di toilet, set gitu. Yang di lemari yang rangkak itu lucu banget. Gue sampai pas baru duduk pantat gue udah kayak langsung ketawa. itu juga yang di toilet itu setannya itu diliatin mukanya, tapi mukanya tuh beneran kayak apa sih, kayak setan-setan di rumah hantu wahana yang 15 ribuan tau gak lu? Terus kayak beneran kayak cuma dicat doang pakai cat putih gitu. Terus ada biru-birunya, gua nggak ngerti biru-biru itu apa ya. Avatar. Ada garis-garis biru-biru gitu. Avatar kayak gitu. Avatar masih bagus tanah-tanah. Ini Aneh banget, emang aneh. Kayak mau ikut Halloween party tau gak sih? iya, kayak biru-biru gitu kayak mungkin dia ingin menggambarkan tuh kayak urat gitu kan. Tapi Atau mungkin setannya kejebur air. Iya, dia Jadi mau kan gambarin urat. biru. Bener-bener. Enggak, Nat. Kulitnya putih tapi biru kayak urat gitu loh. dia mau gambarin itu sebagai urat, tapi gagal. Tapi gagal. Lebih ke tali rafia sih, lebih ke tali rafia itu ya. Terus kayak ada satu adegan yang kayak tadi dibilang Nata itu. Yang setannya ngerangkak Setannya itu lucu banget. jadi kayak dia mau ngagetin kita, setannya tuh bukan merangkak kayak gini. Gini doang dari atas lemari. Dia lagi jongkok atas lemari siap-siap itu. Iya, dia coba dari lemari, drat gitu. Tapi setelah dia ngagetin gitu, Nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa, malah transisinya di fade to black anjing. Kita langsung loncat aja ya, kayak ini kan udah terlalu aneh ya cerita film ini. Plot twistnya adalah ternyata si Emma tuh diganggu, puncaknya adalah dia kesurupan. Tapi kesurupannya tuh kocak, sampai gue ketawa sama Geralt tuh kayak dia tuh kesurupan. Orang mah kesurupan tuh kayang atau teriak atau suaranya apa, ini kayak orang habis mabok amer tuh, iya. kayak yang kayak gini-gini. Dia tuh, kesurupannya kayak- gini-gini. Itu tinggal lo ganti, ya. Backsoundnya lo ganti suara IDM tuh nyambung gitu. Kayaknya kalau lo ganti izinkan aku, izinkan aku. Terus yang aneh kan adegannya setelah dia gini-gini doang, tiba-tiba cuttingannya langsung dia ada di kamar. Betul. Nggak ada konteks, nggak ada transisi, tiba-tiba dia udah ada di kamar, si Aldi Taher berdoa, tiba-tiba dia langsung berteriak, wah. Loh, terus tiba-tiba dia kesurupan, si Aldi bilang, lawan Emma, lawan. Ini kata gue, lu mau sabung ayam apa gimana? Dialognya cuman Gak lawan masuk Emma, akal gitu. lawan. Apaan ini, lu mau main Smackdown apa gimana ya, lawan gitu? Kayak misalkan kayak maksudnya ini secara logika orang awam aja ya, nggak usah orang yang ngerti film atau apa, kayak lu ngelihat temen lu kesurupan terus jalan antah berantah gitu ya, lu ada di situ lu tarik gitu. Ini enggak, dia tuh cuma kayak orang main benteng. Emma. Iya, jadi si Emma tuh kan kesurupan, terus tiba-tiba si Emma tuh bangkit, dia tuh jalan sendiri, dia tuh jalan mau Bawa cangkul. bawa cangkul, dia jalan mau ke rumah, nggak tahu kemana gitu kan. Tapi si Aldi Taher tuh cuma kayak gini, Emma, lawan.
Kagak, orang mah kayak kalau Ditarik kesurupan, gitu, kayak. tarik kek atau minta tolong keluarga sekitar Atau lu kek, pegangin ya gitu kayak minimal. atau diikat di kasur. di kasur bacain doa kek gitu. Dikasih jalan. Di jalan kayak seakan-akan emang adegan itu ya udah aja biar ceritanya itu Jalan. gitu. Ali Tahir itu kayak cuma dipegang gini kan. Ditepok doang Ditepok terus gini jatuh. kan. Set, tiba-tiba si Aldo jatuhnya brok keguling-guling Kayak gitu. habis kena ini anjir tenaga dalam. Iya maksud. Itu orang kesurupan tuh lari loh. Dia juga jalan kayak buat nambah durasi. Buat nambah durasi Iya ya. lari atau biasanya kalau beneran kesurupan banget ngerayap apa Iya. kayak terserah kayang gitu. Terus kayak ya udah terus tiba-tiba si Emma tuh kan bawa cangkul, dia ternyata pergi ke rumah yang masih di kawasan itu ya. Rumah tetangga Rumah tetangga gitu. dia, ternyata di rumah tetangga itu ada mayat gitu. Terus ada mayat, terus tiba-tiba si Emma jatuh pingsan. Terus udah deh kelar filmnya. Dan yang Terus- paling gue sebel banget ya, itu ending filmnya tuh menurut gue, ya mohon maaf aja ini kayak bener-bener penulis naskahnya males aja. Males banget karena Males, plak-ketiplak males. karena ya. cerita endingnya itu dijelaskan melalui credit title, kayak dikasih tulisan gitu. Dijelasin bener-bener dijelasin ceritanya di credit title Iya. akhir itu loh. Kayak jadi ternyata intinya si cewek ini kesurupan arwah orang namanya Sukri. Sepenangkepan gue kan tulisan itu sekelebat banget ya. Namanya Sukri, jadi dia tuh dulu persugihan atau apa, akhirnya dia kayak mau nyari tumbal tambahan, tapi kayak gue nggak Nah, ngerti hubungan si Sukri ini siapa. adegan yang kalian dengarkan ini itu tuh bukan bukan direka adegan tapi ditulis. Gak ada adegannya, kita juga tahu Nggak- nama Sukrinya setelah ada tulisan. Gak ada adegannya, itu beneran ditulis. Ternyata polisi menemukan mayat Sukri. Sukri adalah segini. Kayak Sukri PPT kuliah itu ditaruh aja plek. Terus udah habis gitu. Kayak itu tuh tulisan itu adalah tulisan yang ada di sinopsis yang ada di website bioskop. Jadi lu literally cuma copy paste. Kayak usaha dikit kayak lu kasih foto Iya, gitu iya, atau iya. lu kasih penampakan si Sukri atau apa kayak Nah, ini lu bercanda. makanya atau gue bilang gimana? kayak kalau kalian pengen tahu ceritanya baca aja itu sinopsisnya di Iya. itu kayak gue aja nih kan gue cuma nonton kayaknya 30 sampai 40 menit terakhir lah, tapi gue ngerti karena gue baca sinopsisnya, jadi kayak bercanda apa enggak sih apa gimana sih. adegannya banyak yang nggak konsisten ya. Selalu. Kayak ada yang si ceweknya tuh lagi ngapain ya, lagi nonton TV gitu. Ruangannya tuh udah maghrib tapi gelap banget tuh. Gelap banget ruangan itu kan. Tiba-tiba ada setan, jreng, dia lari ke bawah tiba-tiba Terang. tuh udah terang, lampunya udah nyala semua. Kita nggak lebih-lebihin ya, gelapnya tuh beneran kita nontonnya pakai usaha. Gelapnya yang sampai ada noise, tau kan kalau gelap, terlalu gelap, lightingnya kurang, kamera kurang bagus, ada bintik-bintiknya. Iya, Sumpah putih-putih. gelapnya kayak gitu sampai noise-nya kelihatan ya. Iya. Ada adegan kayak gini, si Aldi Taher nelpon kan, set. Iya Raffi Ahmad. Alhamdulillah ini klien suka dengan project kita. Iya. Salam ya buat Nagita sama Rafa. Dan itu 2 kali yang pas dia nge-vlog juga kan. Oh iya. Apa istriku masak kayak Nagita, gue kayak kok Nagita Raffi dulu. Kayak dia berusaha untuk mencatut nama Raffi biar Iya. views-nya naik kali ya. Tapi nggak ngaruh, maaf. Kayaknya nggak ngaruh. Kayaknya review lu bakal lebih tinggi views daripada teaser. Lu menyelamatkan orang daripada menghabiskan uangnya untuk film gak jelas. Betul. Terus yang ini lagi, ini adegan jump scare kan. Terus tiba-tiba nonton film, kursinya goyang, terus tiba-tiba muncul hantu di situ. Satu hal yang bikin kesel adalah ada suara kipas angin, kotak. Kenceng Kenceng banget. banget, Itu bocor. kipas murah yang udah mau coba. Nggak, maksud gue kayak kalau itu berisik kan lu bisa matiin dulu gitu. Iya. Ini kan mau adegan klimaks, adegan penting gitu. Jadi lu jadi gak takut. Gue jadi Fokusnya nggak takut, klotek. gue jadi terdistraksi gitu, bunyinya kotak. Kata gue, suara apa ya Phil? Kata Philo, kayaknya suara genset bocor deh. Itu kan nggak penting, bisa dimatiin dulu bangsat. Dan pas awal bunyi kipasnya nggak kelihatan, Iya, nggak masuk nggak kamera. kelihatan. Background musiknya juga nggak masuk. Nah. Gue nggak tahu dia pakai audio library YouTube apa gimana. Kalian Itu parah banget. coba kalian bayangin adegannya itu adegan istrinya itu kesurupan, tapi audionya itu audio kayak orang mau perang Spartan, prajurit Spartan mau perang gitu. Kayak jeng gitu ya. Itu gak jelas banget. Sama ini Nggak jelas yang banget. pas setan yang muncul di bawah spray, itu tuh suaranya kenapa suara setan di film itu semuanya harus menggema? Apakah dia Lana Del Rey? Iya. Kayak harus Iya. gitu kayak Kayaknya itu gue ngakak banget sih.
sama yang terakhir yang bikin gue ganggu banget, terlalu banyak adegan yang gak penting yang itu tuh gak berpengaruh sama cerita gitu. Kayak misalnya adegan bercanda-bercanda di pasar. Jadi si Aldi Taher bercanda-bercandaan dengan penjual di pasar, kayak bercanda-bercandaan cringe gitu loh. Tapi nggak lucu. Nggak lucu, itu nggak berpengaruh ke cerita. Adegan si istrinya lagi tidur, tiba-tiba ada setannya berdiri set gitu kan. Yang ada suara Iya, gitu kan. itu kan terus kayak setelah itu langsung normal lagi. Gak ada konteksnya, Dan gak ada transisi. Gak ada transisinya. Semuanya lompat, beda adegan. Udah normal, tiba-tiba langsung udah normal. Jadi kayak cutting antar scene-nya tuh nggak halus. Gak halus, Bener-bener betul. Bukan halus lagi, patah gitu anjing. Kayak orang kena sensor tau nggak? Iya, patah banget kayak. Jadi kalau buat penonton jangan ngira kita reviewnya nggak sesuai urutan, karena filmnya memang nggak ada urutan. Kita juga bingung. Kita juga mau bilang bingung. awalnya Ini dari maksimal. mana juga nggak tahu. Iya, itulah dia. Jadi itu hal yang gue nggak suka. Coba hal yang gue suka adalah hal yang kalian suka adalah Cuma ya Emmanya cantik lah. Emma Iya, cantik. Emmanya cantik. Emma Membong cantik. Kayak gue sangat menyayangkan kenapa dia harus mau ada main di film film ini gitu. gitu. Gue rasa kayaknya dia dijebak juga deh. Naskahnya dikasih hari H dia syuting gitu. Bukan. Kredit sini tuh pas muncul Pendek banget. krunya dikit banget, pantas aja kayak gitu. Iya. Orang wardrobe-nya cuma satu. Orang asisten Post editingnya cuma 2. post editingnya cuma 2, asisten produksinya cuma 2. Kayak ya maklum Iya, kalau maklum. kayak gitu mah. Kita photoshoot aja yang ngurusin make up lebih banyak kayaknya. Iya. Jadi sekarang kita masuk ke rating. Rating gue kayaknya kasih 1 deh, karena terlalu banyak aspek yang ini tuh bukan film. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata film itu masuk kategorinya video deep web, kayaknya ratingnya Video deep web. 10 sih. 10 sebagai video deep web, 1 sebagai film gitu. 0,5. 0,5. Jadi 0,5 karena kepedean dia untuk bikin film ya. Kepercayaan dirinya itu kan harus diapresiasi. 0,5 tuh bahkan dibagi 2 lagi, 0,25 dan 0,25. 0,25 itu buat Emma Membong. Oh iya. Buat kecantikan dan aktingnya Emma Membong, the only things yang menyelamatkan film ini. Iya. Kalau Nata? Gue karena effortnya udah terlalu berat ya, udah 1 deh minimal. Satu lah, 1 deh lumayan ya. lah. Karena effortnya 3 hari nih gue mau nonton ini nih. Satu effortnya buat syutingnya mereka yang di Iya. Malaysia. Iya. Iya, budgetnya lumayan. Budget syuting di Malaysia. Tergini kan, hargai dong karya orang, kalian bisa nggak? Ya gue mendingan nggak mau ada film deh. Ini tuh ya ampun gambarnya, kameranya stand still. Diam dong depan kasur lagi ngobrol. Gue ini ngevlog apa gimana? Bahkan yang di adegan terakhir yang harusnya itu kan adegan klimaks dari film itu namanya kan bisikan jenazah. Jenazahnya kan di terakhir ya. Itu jenazahnya nggak dilihatin. Nggak dilihat, nggak ada kaitan Karena antara cuma dari jenazah ya. kameranya cuma dari jauh gini Tapi kan. gue juga baru sadar satu hal, kan harusnya bisikan jenazah. Katanya kan jenazah itu sudah berhari-hari di tempat tersebut. Logikanya harusnya udah busuk nggak sih? Itu masih bagus coy, cuma kayak orang tidur. Tadinya gue kira kayak, oh nih orang iseng kali mau ngebacok tetangga tidur gitu. Ternyata enggak. Ternyata enggak gitu. Mungkin busuk, tapi ngeblur tadi kita nggak lihat. Betul. Tapi Kameranya nggak beneran bener. ngeblur. Maksud kayaknya ini ya syutingnya itu ya kayak gini. Kameranya tuh ditaruh set. Terus oke, action. Terus kameramennya tinggal istirahat makan gitu. Kayak nggak diawasi gitu kameranya. Terus pas datang, udah ya. Oh udah nih bungkus. Dan dia Kayak banyak scene kosong, kayak misalkan yang pas terakhir tiba-tiba nggak tahu kenapa tuh kamera jatuh ke bawah, dia cuma nyorot lantai doang. Kayak kamera jatuh plek. satu yang terbangsat gitu ya. Adegan ketika si cewek ini kan dia turun dari tangga, dia kesurupan kan. Gitu kan. Tapi dia cuma di depan kamera gini-gini doang. Terus ada satu momen itu kamera itu tiba-tiba kayak tergetar gitu loh. Kayak kesenggol tangan loh. Kayak kegocek tangan. Gue gitu. pikir itu tuh bagian dari film gitu kan. Tapi sampai akhir nggak ada kaitannya. Berarti kan itu beneran kesenggol tangan, Iya, anjing. tapi sempat kesenggol lagi yang Kesenggol lagi ya, pas dia maju di ya. depan Pas dia majuan, kameranya, dia begini dia begini terus kayak tiba-tiba kegocek lagi. tiba-tiba begini lagi gitu kayak ini kayaknya beneran kameranya ditinggal sih. Kameramennya pergi istirahat makan gitu. Terus balik-balik langsung bungkus. Oke, bungkus, angkut. Jadi ya udahlah, itulah sekian dulu review dari Bisikan Jenazah. Filmnya mungkin masih ada di bioskop. Kalau kalian juga penasaran, kalian bisa nonton di bioskop. Sudah tersedia di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Beberapa bioskop kesayangan Anda bukan bioskop kesayangan Anda. Beberapa bioskop kesayangan Anda sudah tersedia. Kata gue sih Aldi Taher, bukannya aku ingin mencegah Aldi Taher buat bikin film, tapi sebaiknya Aldi Taher bikin TikTok aja. Jangan gini dulu lagi. Gue kira mau disemangatin bikin film lagi. Bikin TikTok aja gitu ya.
Atau mungkin ada sequelnya, bisikan janda kali. Terus kalian aja gitu, gak usah jangan bikin film horor gitu, bikin film yang nanggung, genrenya romance gitu, bisikan janda atau bisikan DPR apa gitu, ya udah deh. Yaudah sekian dulu review bisikan jenazah. Sampai ketemu di AADC Ada Apa di Cinema episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.